Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami letakkan ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Kira kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Setiap sabda firman yang kami dengar sesuai dengan apa yang Tuhan mau mengatakan kepada kami. Kira kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita, lingkaran Tuhan. Nah saudara, apa itu lingkaran Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan di Markus 9 ayat 38 sampai 41. Ayat 38, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Ayat 39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah saudara, inilah lingkaran Tuhan. Arti lingkaran Tuhan adalah orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam tubuh kita, mari kita lihat bersama-sama sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat ini. Pada ayat 38 kita lihat bahwa kali ini Yohanes angkat bicara untuk mewakili 12 murid Yesus. Dia melihat ada orang luar dari kelompok yang bukan pengikut Yesus. Itu telah mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Nah sebenarnya hal untuk mengusir setan itu adalah hal yang biasa pada zaman itu. Orang-orang tidak percaya kepada Yesus pun dapat melakukannya. Orang-orang seperti itu kalau kita Indonesia disebut dukun. Kalau di Amerika ada namanya God Booster. Mungkinkah iya? Saudara bisa menilai sendiri. Pada zaman Tuhan Yesus masih hidup, orang yang hendak mengusir setan itu akan menggunakan nama yang mereka percaya lebih berkuasa daripada setan yang hendak mereka usir. Tidak bisa asal sebut nama. Misalnya, saya berikan contoh.
Saya pakai nama Pak Ijo, aku usir setan. Setan juga mungkin bertanya-tanya, siapa itu Pak Ijo? Punya kuasa apakah dia? Jadi mereka mengusir setan. Bisa saja menggunakan nama Daud, Salomo, atau menggunakan nama-nama raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, di zaman waktu Yesus masih hidup, Yesus sedang terkenal karena dengan kuasanya, berita tentang kesuksesan Yesus melakukan mujizat demi mujizat, termasuk mengusir setan, itu tersebar luas. Bayangkan saja waktu Yesus mengusir Legion, setan yang jumlahnya banyak itu dengan mudah. Apalagi murid-murid Yesus juga pernah menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Jadi sangat wajar apabila nama Yesus dipercaya memiliki kuasa yang besar. Wajar pula jika ada orang-orang mencoba-coba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tetapi tidak ada masalah berhasil atau tidak. Yang penting dia sudah melakukannya. Pengusir setan yang disebut ayat 38 itu bukanlah anggota kelompok ke-12 murid Yesus. Yohanes dan murid-murid yang lain mungkin berpikir, kan hanya kami yang sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan itu. Orang tersebut tidak memiliki hak untuk menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Yang berhak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, ya kelompok kita, 12 murid Yesus. Kalau kita perhatian lebih sesama di ayat 38. Ada prasa, bukan pengikut kita. Yohanes menggunakan kata kita, berasal dari kata Yunani, hemin. Saudara-saudari, kalau saya menyebut kata kita, ini berarti bukan hanya saudara saja yang terlibat, tetapi juga saya dan engkau terlibat. Yohanes juga mengatakan kata kita, bukan mengatakan pengikut engkau Yesus. Inilah menandakan bahwa Yohanes berpikir bahwa dirinya dan murid-murid yang lain juga layak untuk diikuti. Padahal kenyataan yang patut untuk diikuti hanya Yesus. Seperti Yohanes menjajarkan posisinya untuk merasa layak untuk menjadi guru sama dengan Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ternyata yang suka membeda-bedakan atau menggolong-golongkan orang itu bukan hanya orang yang hidup pada zaman itu. Tetapi zaman sekarang juga sama seperti itu. Sampai-sampai menjadi peneliti bagi orang-orang yang berkonsentrasi di bidang psikologi. Salah satu teori mengatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda. Yaitu in group or out group. Di dalam kita atau di luar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa secara sadar atau tidak, kita juga sering melakukan ini. Mari kita buktikan, coba saudara berpikir dalam anggota keluarga kita. Kalau kita dan keluarga kita masing-masing dibuat sebuah lingkaran, maka kalau digambarkan secara keseluruhan, kita akan mendapat banyak lingkaran. Bagiku, keluargaku di dalam grup ini. Sedangkan keluarga orang lain adalah di luar grup. Kalau cuma sampai di situ, tidak ada masalah bukan? Tetapi yang akan menjadi masalah adalah ketika misalnya saya menganggap bahwa keluarga saya lah yang paling baik. Lebih unggul dari keluarga saudara. Karena keluarga saya adalah keturunan Mingrat. Keturunan kerajaan. Turunan sultan. Orang elit yang punya kuasa. Lalu saya mengeksekusikan diri dan menganggap keluarga saudara tidak ada apa-apanya. Saya bahkan meremehkan keluarga saudara bukan saja dengan perbuatan saya, tetapi juga dengan kata-kata. Bukankah itu jadi masalah?
Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, lingkaran itulah yang selalu kita mengkelompok. Kalau kita dalam lingkaran Tuhan Yesus, kita tidak perlu ada kelompok-kelompok orang luar. Semua orang percaya di dalam Kristus adalah di dalam kelompok kita. Bahkan orang belum percaya pun, kalau dia berani menyebutkan nama Yesus dan mau memuliakan Tuhan Yesus, dia juga termasuk di dalam kelompok kita. Saudara kasih Tuhan. Nah saudara, yang saya masuk di dalam kelompok di dalam Kristus adalah lingkaran di dalam. Kata lingkaran di dalam adalah iman yang berkualitas. Mari kita buka Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan dibuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat ketiga, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara kasih Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Yang dimasuk lingkaran dalam. Dalam firman ini ada 3 tokoh sentral di sana. Yang pertama, 4 orang bersepakat menggontong, mengusung orang lumpuh. Itu pertama. Kedua, orang lumpuh yang tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun. Yang ketiga adalah Tuhan Yesusnya. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam 3 hal itu dapat kita pelajari dari keempat orang itu di dalam kelompok meyakinkan kepada orang lumpuh itu Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Nah saudara kasih Tuhan, dengan perbuatan keempat orang itu, yang pertama ada hati yang berbelas kasihan. Ketika kita melihat jerih juang pengusung tanduk orang lumpuh itu, bagaimana juga sangat terharu. Luar biasa usaha mereka untuk menggotong si orang lumpuh itu, untuk mengangkat, membuka atap, untuk menurunkan orang lumpuh ini. Bukan pekerjaan yang biasa, saudara kasih Tuhan. Mereka harus sepakat untuk mengeluarkan tenaga bersama dengan balance. Kalau enggak, lampu bisa jatuh, bisa patah, lebih parah. Untuk mengangkat dari bawah ke atap itu membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan, membutuhkan hati keempat orang itu. Tetapi saudara, sungguh-sungguh menggugahkan hati. Bagaimana keempat orang tersebut memiliki hati untuk orang lain. Berarti 4 orang itu memiliki hati. Bukan hanya mereka berpikir mereka sendiri, mereka memperhatikan orang lumpuh itu. Orang lumpuh tentu belum percaya Tuhan. Orang lumpuh itu juga tidak bisa berdaya. Mereka tahu orang lumpuh itu sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu adalah gambaran keadaan setiap manusia di sekitar kita. Di mana mereka sesungguhnya sangat membutuh jamahan Tuhan Yesus. Adakah kita memiliki hati yang belas kasihan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang belum kita kenal? Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan keempat orang itu. Mereka ada suatu usaha, memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di dalam ada usaha yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Seperti 4 orang penggontong orang lumpuh tersebut. Kesaksian ini mendorong kita untuk melakukan tindakan yang nyata.
terhadap orang-orang lumpuh yang membutuhkan jamahan Tuhan Yesus Kristus untuk dipulihkan, disembuhkan dari kelumpuhan mereka. Seberapa sungguh hati berbelas kasihan kepada orang lain menentukan seberapa keras kita mengupayakan orang itu untuk dapat mengalami penjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ternyata untuk menunjukkan hal tersebut, mereka mengalami rintangan, hambatan. Terlalu banyak orang-orang bergumul sampai-sampai mereka tidak lagi dapat masuk melalui, karena begitu banyak orang. Penuh orang. Tetapi keempat orang mereka tidak mudah menyerah. Mereka punya hati belas kasihan. Melihat orang lumpuh itu membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka terus berupaya agar si lumpuh itu dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka membawa orang lumpuh tersebut untuk naik atap, membongkar atap, serta menurunkan tilam, di mana orang lumpuh itu berbaring tepat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak dapat memiliki kekuatan untuk menggontong orang secara fisik, tetapi kita bisa menggontong mereka melalui doa-doa kita. Adakah saudara dalam doa-doa saudara untuk mendoakan saudara-saudara kita yang butuh jamahan Tuhan? Adakah saudara tergerak untuk melakukan doa-doa kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus? Para saudara-saudara yang sakit, para saudara-saudara menghadapi masalah-masalah utang, menghadapi kesulitan ekonomi, terjerat masalah-masalah yang membuat mereka akan terpuruk. Adakah saudara tergerak untuk mendoa mereka? Untuk itu saudara, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah berhenti berdoa bagi mereka. Mereka sangat membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan memberikan himbauan pada saudara. Jangan berhenti berdoa. Doamu bagi orang membutuhkan jamaah Tuhan, jika saudara doa dengan berhati berbelas kasihan, Tuhan Yesus akan mendengarnya. Itulah iman yang luar biasa. Satu perkataan yang sangat menarik dari ayat yang kita baca tadi. Ketika Yesus melihat iman 4 orang yang menggontong orang lumpuh itu. Bukan iman si lumpuh, bukan. Iman 4 orang yang menggontong orang lumpuh itu. Yesus melihat itu. Maka ketika Tuhan Yesus melihat iman yang nyata melalui upaya dan doa kita untuk membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saatnya lah, sesuai dengan kairos Tuhan, si lumpuh itu yang digontong kepada Tuhan Yesus mengalami jamahan. Mujizat Tuhan Yesus terjadi, dan si lumpuh itu bisa bangkit, berdiri dan berjalan. Kau saudara berdoa dengan hati belas kasihan, Tuhan Yesus menjamah saudara-saudara kita dan sekitarnya. Mereka akan juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka terus akan memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tetaplah berdoa bagi jiwa-jiwa membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Jangan membedakan kita lingkaran dalam, dia lingkaran luar. Tidak. Kita semua hidup dalam lingkaran Tuhan. Semua umat manusia hidup dalam lingkaran Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang belum percaya, kita doakan mereka agar mereka dapat jamahan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengajar kami untuk tidak membedakan mana lingkaran dalam, mana lingkaran luar. Semua kita adalah anak-anak-Mu. Dan kira Tuhan berikanlah kami hati yang belas kasihan untuk mendoakan saudara-saudara kita, membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan jumpaan dengan Engkau. Kira Tuhan yang memimpin kami, supaya hati kami dilunakkan berbelas kasihan. Terus menerus kami berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan perjumpaan dengan Engkau. Kira Tuhan
Pimpin kami supaya iman kami terus dikuatkan untuk menjalankan amanah agung-Mu. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ingat kita semua di dalam lingkaran Tuhan. Kalau kita dalam lingkaran Tuhan, maka kita harus memiliki iman yang luar biasa. Percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Percaya apapun yang kita lakukan adalah atas kehendak Tuhan. Biarlah orang yang belum kenal Tuhan, kita doakan mereka agar mereka bisa juga berjumpa dengan Tuhan. Sehingga semua kita dalam hidup dapat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.